Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang unsur simetri. Jadi, unsur simetri dari molekul itu ada 5. Yang pertama itu ada identitas atau disimbolkan dengan E. Kedua itu ada sumbu putar rotasi, biasanya disimbolkan dengan Cn. Kemudian ada bidang pantul, sigma biasanya simbolnya. Terus kemudian ada sumbu putar pantul atau Sn. Kemudian ada sumbu pusat simetri atau inversi. Nah, di sini kali ini saya akan menjelaskan dengan yang bentuk molekul oktahedral. Ini oktahedral. Contohnya itu ada contoh molekulnya itu ada SF6 atau hexafluoride. Nah, jadi si F-nya itu ada di pucuk-pucuk ini semua. Pucuk ini, atas juga itu F-nya. Terus di dalamnya itu di tengah-tengah itu ada si S-nya. Pertama-tama saya mau menjelaskan dulu identitas atau E. Semua bentuk molekul itu pasti memiliki unsur identitas. Nah, kemudian ada unsur rotasi. Jadi ini si objek ini jika kita rotasi sebesar n, di mana n adalah 360 derajat dibagi n dengan sumbu putar Cn, dia akan menghasilkan objek yang tidak terbedakan. Misalnya kita yang gampang dulu aja. Misalkan ini kita taruh gini ya. Ini sumbu Y, Z sama X gitu. Misalkan kita pakai C2 dulu. C2 itu yang paling gampang. Jadi dia 180 derajat, 360 derajat dibagi 2. Jadi ya, dia 180 derajat. Berarti kan kalau 180 derajat ini ke sini ya. Di depan saya kan hijau sekarang. Kalau ketika saya putar searah jarum jam sebesar 180 derajat, kita coba gini. Ini 180 derajat di depan saya jadi tidak berwarna. Kayak gitu. Ini tidak berwarna. Nah, dia itu dia berputar tapi bentuk objeknya tetap sama. Atas, bawah, kanan, kiri sama. Kayak gitu. Dia di sumbu Z dia punya 1. Coba kita misalkan di sumbu Y. Ini depan saya merah. Saya putar 180 derajat. Berarti yang hitam, ini hitam, saya putar ke bawah. Set. Di depan saya jadi kuning. Dia sudah 180 derajat tetapi bentuknya tetap sama. Tetap SF6. F. Ini F, ini F, ini F, F. Hanya saja warnanya saja yang berubah. Urutannya saja yang berubah kayak gitu. Terus juga sama tadi sumbu Z. Coba misalkan kita sumbu X. Saya putar ke belakang aja biar gampang. Kayak gini. Berarti ke searah jarum jam kita putar 180 derajat. Set. Nah, depan saya jadi merah. Kayak gitu. Jadi bisa dikatakan di sumbu ini kita pada C2 memiliki pada bidang ini, pada molekul ini kita memiliki 3 C2, 3 sumbu putar rotasi di mana masing-masing sumbu itu ada 1 gitu. Misalkan kita coba yang lebih kecil derajatnya, kita gunakan yang misalkan 90 derajat, berarti dia masuk C4. Nah, C4 itu misalkan 90 derajat ya. Ini depan saya hijau. Saya putar 90 derajat ke searah jarum jam. Set. Depan saya hitam. Tapi tetap bentuknya tidak terbedakan, sama seperti yang 180 derajat. Ini tadi saya baru 1 kali. Kalau kita putar lagi sama tidak? Ini tak berwarna. 2. Ini putaran kedua. Saya coba lagi putaran ketiga. Si pink, warna pink.
berarti dia memiliki 3C4. Kenapa 3 bukan 4? Kalau 4 ini akan kembali seperti semula. Kayak gitu. Jadi dia punya dia memiliki 3C4. Nah, kemudian misalkan kita pakai yang bidang pantul. Jadi bidang pantul itu ada yang vertikal dari atas ke bawah, terus ada yang horizontal. Dari dia itu yang datar kayak gitu. Di bangun ini ada 2 sumbunya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Oh iya, ini penjelasannya itu bidang pantul itu kita misalkan refleksikan oleh bidang vertikal ataupun horizontal, dia itu bakal menghasilkan konfigurasi molekul yang sama. Nah, misalkan horizontal. Apakah beda antara kanan dan kirinya? Tentu sama ya. Terus kalau misalkan yang paling gampang, itu tadi vertikal, yang ini horizontal, antara atas dan bawah itu sama, kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut yang selanjutnya itu ada SN atau sumbu pantul. Nah, sumbu pantul ini dia itu dilakukan rotasi 360 per N juga, kemudian dilakukan operasi pantul, jadi langsung nanti dicerminkan misalnya S4, jadi diputar 90 derajat searah jarum jam, ini diputar 90, sudah, kemudian dia dipantulkan terhadap tegak lurus terhadap objeknya. Sama atau beda? Tentu sama ya, karena ini bidangnya juga sama, kayak gitu. Nah, kemudian ada yang inversi. Inversi itu pusat inversi itu merupakan suatu refleksi objek terhadap titik pusat inversi. Jadi kalau misalkan kita tarik garis antara sini ke sini dan ke titik pusat itu sama, kayak gitu. Itu penjelasan dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.